Wakil Wali Kota Palembang meninjau lokasi banjir di dua lokasi di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Untuk mengatasi permasalahan banjir tersebut, pemerintah kota akan menormalisasi saluran yang ada. Tingginya curah hujan dalam seminggu terakhir yang terjadi di Kota Palembang mengakibatkan sejumlah ruas jalan dalam kota mengalami banjir. Untuk memastikan penyebab banjir, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda memantau dua lokasi banjir di Perumahan Gardena 4 dan Jalan SMB 2 Simpang Kades, kilometer 11. Banjir yang terjadi akibat saluran yang ada tertutup sampah dan bangunan di atas saluran air. Agar permasalahan tersebut dapat diatasi, pemerintah kota melalui Dinas PUPR akan menormalisasi saluran. Wakil Wali Kota mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dan saluran agar saluran air tidak tersumbat apabila curah hujan cukup tinggi. Hampir seluruh saluran ini tertutup dengan kotoran atau sedimentasi yang cukup tinggi, ditambah lagi kesadaran warga masyarakat yang kurang, masih saja membangun bangunan untuk usaha misalnya di atas saluran, dan mungkin ada juga yang sengaja menutup salurannya karena mereka membangun bangunan secara permanen. Oleh karena itu saya titip tadi sama Pak Camat, sama Pak RT untuk mendiskusikan masalah ini sehingga nanti kawan-kawan dari PUPR nanti bisa turun ke lapangan untuk membersihkan atau menormalisasikan saluran. Tapi mengenai komunikasi dengan warga nanti bisa didampingi oleh Pak Camat. Jadi sekali lagi saya menghimbau dan mengajak warga masyarakat untuk sama-sama menjaga saluran yang ada. Selain menormalisasi Jalan SMB 2 Simpang Kades kilometer 11 yang panjangnya 2,9 km dan masuk jalan nasional, aliran air akan diarahkan ke kolam retensi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Harno Joyo bersama Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda serta tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Palembang meninjau Kampung Tangkal COVID-19 yang berada di Perumahan Bumi Sako Damai atau BSD. Kampung Tangkal COVID merupakan kampung dengan zero atau minim kasus COVID yang menerapkan zona sterilisasi COVID-19 di mana setiap orang yang keluar dan masuk akan disemprotkan cairan disinfektan. Selain itu juga terdapat sejumlah bibit ikan dan tanaman yang dimanfaatkan warga dari hasil lahan kumuh yang ada di sekitarnya. Wali Kota Palembang sangat mengapresiasi apa yang dilakukan warga Bumi Sako Damai guna memerangi penyebaran COVID-19 di Kota Palembang. Dirinya berharap kepada kampung-kampung lain agar dapat mencontoh apa yang dilakukan warga perumahan BSD menjadi kampung tangkal COVID-19. Di sela kegiatan, Wali Kota Palembang secara simbolis menyerahkan bantuan beras kepada warga yang terdampak COVID-19 yang diambil melalui ATM beras. Ini luar biasa. Tadi Ibu Kapolsek menyampaikan ada 4 yang diterapkan terkait masalah kesehatan, ekonomi, sosial maupun keamanan. Jadi setelah kita lihat, ini patut kiranya dicontoh oleh kampung-kampung yang lain. Kami yakin ini hikmah, ini adalah salah satu bagaimana kampung Bumi Sako Damai ini mengambil hikmah di balik kesusahan masyarakat ini terhadap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Harno Joyo didampingi Wakil Wali Kota Fitrianti Agustinda bersama tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kota Palembang meninjau pusat-pusat perbelanjaan dan pasar tradisional yang sudah mulai dibuka kembali. Wali Kota Palembang mengatakan dengan dibukanya lagi pusat-pusat perbelanjaan ini diharapkan roda perekonomian di Kota Palembang kembali berjalan, sehingga masyarakat dapat kembali bekerja dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kembali dibukanya pusat perbelanjaan ini harus selaras dengan protokol kesehatan. Maka dari itu pihaknya akan menyiapkan personel TNI Polri yang berada di pusat-pusat keramaian untuk memberikan sosialisasi serta mengawasi masyarakat terkait protokol kesehatan. Kita akan lebih maksimalkan lagi untuk menghimbau masyarakat betul-betul melaksanakan protokol kesehatan ini. Di antaranya nanti
personel TNI, Polri yang sudah kita siapkan sejumlah 1.750 orang. Mulai besok ini akan berada di pusat-pusat keramaian, termasuk itu ini, untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mengedepankan protokol kesehatan. Usai meninjau mal, wali kota dan tim gugus tugas pencegahan COVID-19 meninjau pasar PLAJU. Wali kota menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan ketika berpergian keluar rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang, Harno Joyo, memberikan bantuan sembako kepada 202 keluarga yang menjalani isolasi mandiri di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang memberikan perhatian kepada warganya yang menjalani isolasi mandiri. Perhatian yang diberikan langsung oleh Wali Kota Palembang, Harno Joyo, dengan memberikan paket sembako salah satunya kepada 6 orang dari 2 keluarga yang menjalani isolasi mandiri di Lorong Terusan, Kelurahan 36 Ilir, dan 1 keluarga di Jalan Soak Bujang, Kandus. Bantuan yang diberikan diharapkan menjadi motivasi bagi 202 warga yang menjalani isolasi mandiri. Dengan adanya motivasi, diharapkan dapat menimbulkan dan meningkatkan imunitas tubuh sehingga COVID-19 akan hilang. Wali Kota meminta Dinas Kesehatan melakukan tes ulang lantaran salah satu warga sudah menjalani isolasi mandiri selama 21 hari. Mengingat masa inkubasi virus COVID-19 hanya selama 14 hari. Pada intinya kita memberikan motivasi supaya mereka ini tetap sabar, tetap kuat menghadapi isolasi mandiri. Mudah-mudahan ketika itu dilakukan, pada akhirnya kan imunnya terjaga, tetap sehat, penyakit coronanya akan hilang. Itu sebenarnya. Jadi ada kurang lebih 500 berapa kita yang diisolasi Bu Sisi sekarang ini? 202 yang diisolasi. Nah, ada 202 yang isolasi mandiri. Inilah pemerintah terus hadir di situ, memberikan sedikit bantuan untuk menyambung hidup mereka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor BFI cabang Batu Raja menjadi salah satu tergugat yang digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Batu Raja. Gugatan ini dilayangkan oleh Ahmad Kabul SH selaku kuasa hukum dari klien berinisial TZ. BFI Finance Batu Raja digugat secara perdata dikarenakan menerima BPKB kendaraan mobil milik TZ melalui Biro Jasa Arcapa selaku Biro Jasa Pengurusan Perpanjangan Surat Kendaraan Bermotor tanpa ada persetujuan dari TZ selaku pemilik kendaraan. Sementara pemilik Biro Jasa Arcapa, Messi, yang juga menjadi salah satu tergugat, saat ini tengah menjalani hukuman kurungan penjara kasus penipuan dan penggelapan surat kendaraan bermotor yang diurus melalui Biro Jasanya. Hari ini sidang pertama gugatan perbuatan melawan hukum klien kita terhadap BFI Finance Batu Raja, cabang Batu Raja. Di hal masalah BPKB klien kita yang dijadikan jaminan pinjaman di BFI Finance Batu Raja. Jadi BPKB kita tanpa ada kuasa dari kita, pihak tergugat 1 dan 2 dan 3 langsung melakukan perjanjian jaminan pinjaman. Ya, pada waktu itu BPKB kita ini punya hubung akrab dengan tergugat 1 dalam hal ini Messi ya. Beliau biro jasa untuk pengurusan perpanjangan BPKB mobil. Nah, selanjutnya dari pihak ke-1 tanpa kuasa dari kita menjamin pinjamkan BPKB itu ke pihak tergugat 2 dalam hal ini BFI Finance cabang Batu Raja. Hari ini sidang pertama dari tergugat 1 dan tergugat 3 tidak hadir. Kuasa dari kantor pusat. Ya. Berarti masih nunggu Minggu depan ya, nanti dikasih informasi lebih lanjut ya. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan.
Inilah yang dilakukan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jalan RS Haji Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Mulai dari kondisi rumah sakit yang terlihat asri, pelayanan tim medis, kelengkapan alat, serta penanganan pasien yang cepat membuat rumah sakit ini siap bersaing dengan rumah sakit lainnya di kawasan Kota Medan dan Deli Serdang. Meski di tengah pandemi, perubahan signifikan rumah sakit ini terus meningkat di era jabatan Direktur baru, Dr. Kainir Akbar Yusuf. Kainir menuturkan perubahan tersebut merupakan dukungan penuh dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Pihaknya berharap nantinya rumah sakit ini mampu mengalihkan pasien yang berobat ke luar negeri. Meski milik pemerintah, RS ini diyakini dapat mengedepankan bantuan medis cepat, tepat, dan humanis, tanpa mengutamakan pelayanan pasien dari materi. Pertama, kami melaksanakan perubahan-perubahan baik di dalam fasilitas maupun di sumber daya manusia kami. Di mana kalau misalnya fasilitas, kita yang pertama memperbaiki lingkungan. Sudah kami perbaiki lingkungan ini dengan membuat lingkungannya menjadi asri, bersih ya. Kemudian gedung rawatannya pun ini kami buat menjadi lebih baik, lebih bersih, sehingga pasien-pasien nanti datang ke rumah sakit ini menjadi lebih nyaman ya. Kemudian sumber daya manusianya ini kami akan melatih supaya mereka ini menjadi pelayanannya menjadi lebih profesional, ya, lebih ramah dan punya rasa empati. Kedepan di tengah pandemi, rumah sakit ini menghimbau warga Kota Medan, Deli Serdang, serta Sumatera Utara agar tidak takut untuk ke RSU Haji. Di Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Dampak penyebaran virus corona yang saat ini masih terus mewabah juga dirasakan oleh ribuan guru ngaji atau ustadz-ustazah yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebanyak 1.000 guru ngaji dari 61 pondok pesantren yang berada di wilayah Musi Banyuasin mendapatkan bantuan uang langsung tunai atau BLT dari anggaran pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan surat keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 225 KPTS Dinsos 2020 yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2020, yakni berupa bantuan tunai 600.000 setiap ustadz atau guru ngaji. Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin memberikan bantuan dana langsung tunai dan akan diberikan selama 3 bulan, yakni dari bulan Mei, Juni, serta bulan Juli. Sebanyak 61 pondok pesantren, 13.000 santri-santriwati, 1.000 pengasuh ustadz-ustazah ini terkena dampak dari COVID-19 ini, sehingga proses dari belajar mengajar di pondok-pondok ini terganggu. Dan oleh karena itu kami berikhtiar juga dalam rangka untuk menguatkan dan memberikan semangat dan support sebagai jaring pengaman sosial kepada pondok-pondok pesantren. Maka hari ini kami salurkan yang pertama adalah bahan makanan berupa beras itu sebesar 50 ton untuk tahap pertama ke seluruh pondok-pondok pesantren yang ada di Buba. Dan yang kedua adalah memberikan bantuan langsung tunai kepada 1.000 pengasuh pondok pesantren, guru ustadz-ustazah, guru ngaji yang ada di Musi Banyuasin ini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pembangunan dan pengembangan RSUD Ibnu Sutowo tahap pertama mulai dikerjakan. Setelah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi Forkopimda Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ulu meletakkan batu pertama. Pada tahap pertama, RSUD Ibnu Sutowo akan membangun ruang IGD setinggi 2 lantai, serta ruang rawat inap dan rawat jalan setinggi 5 lantai. Untuk tahap pertama, RSUD Ibnu Sutowo akan menghabiskan anggaran sebesar 58 miliar rupiah yang terdiri dari BLUD RSUD Ibnu Sutowo sebesar 15 miliar, kemudian 25 miliar bantuan dari Pemprov Sumsel dan sisanya dari APBD Oku. Tidak hanya itu, seluruh peralatan medis yang ada akan dimodernisasi dan disandingkan dengan SDM yang unggul. Termasuk pembangunan rumah sakit ini adalah sesuatu yang didorong untuk memberikan pelayanan prima terhadap apapun wabahnya penyakit tersebut. Apa yang ditanyakan masalah bantuan kepada
rumah sakit di Kabupaten Oku ini, rumah sakit Ibnu Sutomo ini. Sebenarnya nilai 25 miliar itu belum apa-apa untuk bagi pelayanan kesehatan yang masyarakat sudah mulai sadar akan kesehatan ini. Jadi fungsi rumah sakit itu tidak hanya mengobati, tapi tenaga kerjanya juga mengedukasi agar masyarakat ikut dengan PHBS, misalnya pola hidup bersih dan sehat, dan tentu selalu waspada terhadap wabah-wabah yang kadang kita tidak tahu. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Oku. Setelah melalui perjalanan panjang selama 3 tahun, akhirnya Oku berhasil merealisasikan pembangunan RSUD Ibnu Sutomo Batu Raja. Herman Deru juga mengharapkan agar ke depan RSUD legendaris ini tetap mengedepankan pelayanan yang baik serta kualitas SDM yang benar-benar ahli dalam mengoperasikan alat kesehatan modern yang dimiliki RSUD. Pembangunan tahap pertama ini dari bantuan segala dari Provinsi Sumatera Selatan, dari kita sendiri itu berjumlah 58 miliar 700 juta rupiah. Itu hanya 2 gedung dulu Pak, gedung S1 IGD dan gedung rawat inap. Bupati Oku Kurnia Aziz mengatakan dengan direalisasikannya pembangunan dan pengembangan RSUD Ibnu Sutomo dapat memberikan manfaat yang besar untuk Oku. Bukan hanya untuk masyarakat Oku saja, namun RSUD Ibnu Sutomo juga menjadi rumah sakit rujukan 5 kabupaten tetangga. Kuriana juga menyatakan seharusnya pembangunan RSUD Ibnu Sutomo sudah bisa dilaksanakan dari tahun 2018. Namun karena keterbatasan anggaran dan lain hal, akhirnya baru dapat direalisasikan tahun 2020 dan baru tahap peletakan batu pertama. Kami kan harapannya ini peletakan batu pertama, mudah-mudahan dalam waktu 6 bulan bisa diselesaikan. Jadi ini baru tahap IGD 2 lantai dan 5 lantai ruang perawatan. Itu untuk kedepannya yang bertahap ya, mudah-mudahan selanjutnya kita bisa dari tahun ke tahun bertambah apa saja yang akan kita bangun. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu tahap ini adalah 6 bulan, jadi selesai Desember 2020. Dan pada hari ini sudah peletakan batu pertama, artinya ya kita sudah mulai untuk pembangunannya, tidak lagi berharap-harap kan, sudah memang di depan mata, mudah-mudahan selesai dalam waktu 6 bulan. Berarti tahun depan sudah bisa digunakan untuk hari ini? Insya Allah, ketika sudah diserahkan ke rumah sakit, karena kami usernya maka bisa digunakan, dioperasionalkan. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Medan resmi membentuk panitia khusus penanganan COVID-19. Melalui sidang paripurna di gedung DPRD Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, dari 8 fraksi, 1 fraksi tidak menyetujui pembentukan pansus COVID-19 tersebut. Sidang paripurna yang diketuai oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim digelar di ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sidang pembentukan panitia khusus penanganan COVID-19 ini berlangsung dengan berbeda pendapat. Dari 8 fraksi, 1 fraksi yakni PAN tidak menyetujui dengan alasan untuk memaksimalkan kinerja Komisi 2. Dengan hanya 1 fraksi yang tidak menyetujui pembentukan pansus COVID-19, DPRD Kota Medan tetap mengesahkan panitia khusus. Pembentukan panitia khusus, setiap fraksi menyiapkan nama-nama anggotanya yang akan masuk ke dalam panitia khusus COVID-19. Menurut Ketua DPRD Kota Medan, pembentukan pansus tersebut karena DPRD ingin memaksimalkan fungsi pengawasan sehingga adanya akurasi dan transparansi data dan dana Pemko Medan dalam menangani COVID-19. Khususnya dinas terkait yang menangani COVID-19 seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Anggaran relokasi dan refusing untuk COVID-19 Pemko Medan ini hampir 500 miliar rupiah. Untuk itu DPRD Kota Medan harus memaksimalkan fungsi dan pengawasannya secara khusus yang dilakukan oleh OPD yang ada di pemerintah Kota Medan. Membentuk pansus COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu hari inilah kita adakan paripurna untuk persetujuan ya pembentukan pansus COVID-19 ini, karena paripurna ini kan pengambil keputusan tertinggi. Walaupun sudah ada rekom dari Bamus, kan juga harus disetujui atau disahkan di paripurna karena pengambilan tertinggi. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.
Kehidupan normal baru atau new normal akan segera diterapkan di sejumlah kota di Indonesia yang memenuhi kriteria, salah satunya terjadi penurunan kasus positif COVID-19. Kota Sungai Penuh Jambi menjadi salah satu kota yang akan menerapkan normal baru. Namun sebelum diterapkan, pemerintah daerah harus menemukan pola-pola tertentu sesuai dengan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah agar penerapan normal baru dapat berjalan dengan baik. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Sungai Penuh, Asafri Jaya Bakri mengatakan, Kota Sungai Penuh yang karakter masyarakatnya suka bergotong royong dan berjiwa sosial tinggi, cenderung masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk itu diperlukan kerja keras dalam mengedukasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan saat pemberlakuan new normal nantinya. Kerja keras tersebut berupa komitmen yang tinggi dari pemimpin dan pejabat daerah sebagai contoh bagi masyarakat. Selain itu, sosialisasi akan gencar dilakukan dan akan ada sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Melalui penerapan normal baru, nantinya perekonomian masyarakat akan dipulihkan secara bertahap. Dan masyarakat harus terbiasa dengan aturan protokol kesehatan saat beraktivitas, seperti selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak di tempat keramaian. Orang harus pakai masker, orang juga harus cuci tangan, dan ada distancing fisikal yang dilakukan, apapun profesi yang dilakukannya dalam kegiatan kehidupan ini. Dengan demikian, roda pembangunan ekonomi masyarakat, dinamika sosialnya tidak berhenti, ya, sambil kita juga menjaga diri untuk tidak terkena virus corona, bahkan juga secara aktif memberantas supaya mata rantai virus ini terputus. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Sejumlah ASN dan non-ASN yang berdinas di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melakukan aksi donor darah yang digelar di halaman depan kantor Arpus yang berada di Jalan Tekunya Arif, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr. Ruslan Abdul Ghani mengatakan, aksi donor darah yang dilakukan oleh sejumlah ASN dan non-ASN di jajarannya ini dalam rangka untuk mencukupi stok darah di kantor PMI Kota Banda Aceh, di mana stok darah di kantor PMI saat ini mulai menipis dikarenakan kurangnya pendonor darah di masa pandemi COVID-19. Sehingga aksi donor darah ini sangatlah bermanfaat dilakukan guna untuk mencukupi tingginya permintaan darah di kantor PMI saat ini. Selain itu, aksi ini juga tindak lanjut dari seruan PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang menginstruksikan seluruh jajaran ASN dan non-ASN di seluruh SKPA di Aceh untuk dapat melakukan donor darah guna untuk mencukupi stok darah di PMI di masa kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Program atau aksi donor darah ini kita menyambuti arahan atau ajakan Pak PLT Gubernur dan Pak Sekda agar semua ASN dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Aceh untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan donor. Ya, memang selama COVID ini penyumbang darah sukarela itu agak menurun dari biasanya karena yang pertama ada social distancing, yang kedua memang masyarakat lebih takut untuk mendonorkan darah, takut tertular atau segala macam. Sebelum Lebaran ini memang kita menipis. Alhamdulillah semenjak instruksi dari pemerintah Aceh dalam beberapa hari ini terpenuhi. Dari Banda Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Beginilah aksi para personil Dirlantas Polda Sumbar mengendarai sepeda motor trail. Para personel ini bukan ugal-ugalan atau unjuk gigi dalam berkendara. Namun para personel ini mengemban misi bantuan sosial kepada warga yang terkena dampak COVID-19. Pemberian bantuan ini sengaja diantarkan langsung menggunakan motor trail karena di kawasan Lambuang Buki, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sulit dijangkau kendaraan roda 4. Lebih kurang sebanyak 22 kepala keluarga di kawasan tersebut diberikan bantuan berupa sembako. Salah satu warga mengaku sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Metamparel. Ya. Cuma ada pengaruh COVID ini Pak, corona Pak?
Kalau di sini tidak nampak pengaruhnya, tapi pengaruh ekonomi yang ada, pengaruh penyakitnya nggak ada sini. Cuman ekonomi masyarakat memang nggak menurun sini. Tapi kalau masalah penyakit, alhamdulillah karena orang kami sini orang petani semua. Sudah dari ini semua berkenan ya. Seadanya Bu. Iya Bu, dengan bantuan dari Pak Dirlantas, gimana Bu? Cukuplah itu. Nanti Bu. Ya harapan semua bebas dari corona semua Ibu ya. Iya. Apa usaha Ibu? Bertani? Iya tani. Kalau apa nanti pas bangun-bangun kita di ini Bang. Diundang nanti. Diundang. Oh iyalah. Banyak kita. Iya bagus. Ya, Bang, ya? Penyerahan ada atap seng nanti. Iya. Oh, boleh. Jadi orang sini biasanya pergi salat jauh ke bawah Pak. Kalau region kayak ini. Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Yofi Girianto Putro mengaku pemberian bantuan ini sengaja diberikan dalam rangka membantu warga yang terdampak COVID-19. Makasih ya Bang. Hal ini merupakan program Polda Sumbar dalam melayani masyarakat untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Biaya kayu itu Pak Dir kami jauh keroyong bersama masyarakat. Jadi kita memang ada program dari Bapak Kapolda untuk membantu sesama korban COVID-19 ini. Kita ada program berbagi sesama membantu sebagian warga masyarakat yang tidak mampu. Kebetulan yang kita datangi adalah daerah di pedalaman, itu masih wilayah Padang, Kota Madya Padang, tapi letaknya itu sulit dijangkau oleh kendaraan terutama roda 4. Jadi kami ke sana, kebetulan ada kita ada tim trail. Karena kalau tidak menggunakan trail itu memang susah untuk dijangkau. Selain memberikan bantuan sosial kepada warga, Dirlantas Polda Sumbar juga menggelar donor darah yang diikuti semua personil Dirlantas Polda Sumbar. Lebih kurang sebanyak 22 kantong darah berhasil dikumpulkan dan disumbangkan kepada PMI Kota Padang. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Sidang dugaan pemalsuan surat pengalaman kerja yang melibatkan manajer accounting PT Serbaguna Rabu sore kembali digelar di Aula Cap Jari Labuhan Deli. Dalam persidangan, meski tidak terbukti merugikan perusahaan, terdakwa divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Dalam sidang terakhir yang digelar dengan cara daring di Aula Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli dalam kasus dugaan pemalsuan surat pengalaman kerja yang dilakukan oleh terdakwa Marjoko, merupakan manajer accounting PT Serbaguna. Dalam agenda persidangan pembacaan vonis terhadap seorang terdakwa bernama Marjoko dihukum 1 tahun 4 bulan penjara. Kami sebagai kuasa hukum jelas mengutuk keras putusan terhadap Marjoko ini 1 tahun 4 bulan. Alasannya Bang? Karena begini, hakim hanya menilai dari sisi subjektivitas dia saja dan mengenyampingkan fakta-fakta di persidangan seperti keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Tidak ada itu saksi-saksi yang melihat si Marjoko ada melakukan stempel palsu. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan.